Shalom, apa kabar semuanya? Saya berdoa kiranya hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan sukacita dalam menjalani hari-hari yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kembali lagi siang hari ini kita bertemu dalam pelajaran sekolah minggu kelas pemuda dan dewasa. Hari ini kita belajar di pelajaran terakhir dengan tema menjadi saksi Kristus. Judul pelajaran kita hari ini adalah kesinambungan pemberitaan Injil melalui pemuritan, yang diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya persilakan teman-teman untuk membaca terlebih dahulu dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Seperti yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, bahwa tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya adalah memberitakan Injil. Itu adalah tugas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu adalah amanat agung Yesus sebelum dia naik ke surga. Namun hari ini kita belajar bahwa tugas orang percaya bukan hanya memberitakan Injil, tapi tugas orang percaya juga perlu memikirkan kesinambungan pemberitaan Injil di masa yang akan datang. Nah, hari ini kita akan belajar ada 3 sikap yang perlu dimiliki oleh gereja Tuhan, yang perlu dimiliki oleh orang percaya untuk menjaga kesinambungan pemberitaan Injil. Sikap pertama yang perlu dimiliki agar pemberitaan Injil ada kesinambungan di masa yang akan datang adalah gereja perlu menyadari pentingnya pelatihan pemberitaan Injil. Ada sebuah gereja yang bertumbuh dengan pesat sekali. Jemaatnya dimulai dari puluhan orang, kemudian berkembang menjadi ratusan, dan akhirnya menjadi ribuan. Bertahun-tahun gereja ini terus bertumbuh dan terus bertumbuh melalui jemaatnya. Belasan tahun berlalu, tidak disangka pertumbuhan gereja ini semakin hari semakin merosot. Apa persoalannya? Apa yang terjadi dengan gereja ini? Rupanya gereja ini tidak mempunyai program pelatihan penginjilan, sehingga generasi mudanya saat itu tidak dapat meneruskan semangat pemberitaan Injil yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Sikap kedua yang perlu dimiliki agar pemberitaan Injil memiliki kesinambungan di masa yang akan datang adalah butuh orang-orang percaya yang mau untuk dilatih, yang mau untuk dibentuk, yang mau untuk diproses menjadi pelayan Tuhan dan menjadi pemberita Injil. Butuh orangnya. Timotius adalah murid Paulus. Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7, maka kita akan melihat bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid. Digambarkan pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Itu seperti seorang prajurit. Ayat yang kelima, seperti seorang atlet. Ayat yang keenam, seperti seorang petani yang tekun, yang sabar, yang mau dilatih, yang mau diproses untuk mendapatkan hasil, yaitu pelayanan setia dan pemberita Injil yang hebat. Timotius adalah orang yang mau dilatih oleh Paulus. Timotius menyediakan dirinya untuk diproses oleh Paulus agar dia menjadi pelayan yang hebat, agar dia menjadi pemberita Injil yang hebat. Kalau kita perhatikan di bagian ini, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. Nasihat Paulus kepada Timotius agar Timotius rela dibentuk, diproses menjadi seorang pelayan Tuhan dan pemberita Injil yang tangguh. Saya dan saudara seharusnya mau dipersiapkan, mau dibentuk, mau diproses untuk menjadi pelayan Tuhan dan pemberita Injil seperti Timotius. Sikap pertama yang perlu kita miliki agar pemberitaan Injil ini memiliki kesinambungan di masa yang akan datang,
gereja perlu menyiapkan pelatihan bagi setiap jemaatnya. Sikap yang kedua, kita sebagai orang percaya perlu untuk menyediakan diri kita diproses, dilatih, dibentuk melalui pelatihan-pelatihan yang disiapkan oleh gereja, agar pemberitaan Injil itu memiliki kesinambungan di masa yang akan datang. Dan sikap yang ketiga, saya dan saudara perlu menyadari bahwa panggilan kita adalah sebagai pemberita Injil. Saya dan saudara perlu menyadari bahwa panggilan kita sebagai orang percaya adalah memberitakan Injil. Mari perhatikan ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Panggilan saya dan saudara adalah sebagai pemberita Injil. Lewat pekerjaan kita, lewat sikap hidup kita, lewat tutur kata kita, lewat integritas kita, saya dan saudara perlu menunjukkan sikap sebagai pemberita Injil, agar orang lain melihat Kristus dalam kehidupan kita. Saya percaya ini bukan tugas yang mudah, karena kalau kita lihat ayat yang ke-9, ada konsekuensi yang harus diterima Paulus sebagai pemberita Injil. Yang pertama, ia dibelenggu seperti seorang penjahat. Yang kedua, ia menderita. Itu adalah konsekuensi wajar yang harus ditanggung oleh saya dan saudara sebagai pemberita Injil. Mungkin kita akan kehilangan posisi dalam pekerjaan. Mungkin bahkan kita harus di PHK oleh perusahaan kita. Mungkin kita harus kehilangan teman karena kita memberitakan Injil. Karena gaya hidup kita yang seturut dengan firman Tuhan. Berani mengatakan tidak ketika sesuatu tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Mungkin kita akan dikucilkan dari pergaulan. Tetapi itu adalah konsekuensi hidup kita sebagai orang percaya. Sebagai kitab terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang, sebagai pemberita-pemberita Injil, lewat sikap hidup kita, lewat ucapan kita. Tetapi kalau kita perhatikan ayat yang ke-10, kita harus sabar menanggung semuanya itu. Ayat yang ke-12, kita harus bertekun atas semuanya itu. Ayat yang ke-13, kita perlu setia untuk terus mengikuti Yesus, untuk terus memberitakan Injil. Kita harus sabar bahwa pemberitaan Injil itu tidak langsung jadi. Ada proses yang harus kita lalui. Tapi kita juga perlu bertekun dan perlu setia untuk menjalani proses itu. Sekalipun ada tantangannya. Nah, saya dan saudara perlu menyadari bagian ini. Perlu menyadari bahwa saya dan saudara sebagai pemberita Injil, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Kristus, Timotius sungguh-sungguh menyadari panggilan ini, bahwa ia tidak hanya memberitakan Injil, melainkan juga ia bertanggung jawab untuk memastikan kesinambungan pemberitaan Injil itu kepada orang lain di masa yang akan datang. Ia rela untuk dilatih, ia rela untuk dipersiapkan sebagai pemberita-pemberita Injil, karena ia menyadari itulah panggilannya sebagai orang percaya. Tidak terkecuali saya dan saudara, kita semua telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita juga perlu bertanggung jawab, bukan hanya untuk memberitakan Injil, melainkan juga untuk memastikan bahwa pemberitaan Injil memiliki kesinambungan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari ketika gereja, ketika lembaga Kristen ada pelatihan-pelatihan untuk membentuk kita, memproses kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemberita Injil, mari kita rela untuk ikut, rela untuk dibentuk, rela untuk diproses dalam pelatihan tersebut, dalam seminar tersebut. Karena saya dan saudara menyadari panggilan utama kita adalah sebagai pemberita Injil, sebagai pelayan Tuhan. Beberapa minggu ini kita belajar untuk menjadi saksi Kristus. Kita sudah banyak diskusi tentang bagaimana menjadi saksi Kristus.
apa tantangannya, dan bagaimana caranya, bagaimana strateginya. Saatnya ketika kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita mulai melakukan aksi nyata untuk memberitakan Injil lewat sikap hidup kita, lewat ucapan kita, agar orang lain bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Orang lain bisa bertanya-tanya tentang Kristus lewat hidup kita, lewat pekerjaan kita, lewat sikap kita. Dan kita bisa memberitakan Injil itu kepada mereka. Kiranya pelajaran hari ini dan pelajaran minggu-minggu yang lalu menolong kita untuk semangat memberitakan Injil, untuk tetap memiliki sukacita sekalipun ada tantangan dalam memberitakan Injil. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara melewati hari-hari yang kita jalani sebagai pemberita-pemberita Injil. Tuhan Yesus memberkati. Amin.